Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Dari kitab yang dipaparkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil pada tanda yang ke-14. Tanda yang ke-14, beliau mengatakan banyaknya oknum pembela penguasa yang zalim, yang disebut dengan istilah bitanatas su'. Bitanah ini pembela-pembela atau istilah kita anak buahnya, para pengekornya, pengikutnya, simpatisannya. Jadi banyaknya orang-orang dari kalangan umat Islam yang justru membela para pemimpin-pemimpin yang zalim, membela mereka, menyanjung mereka, memuji mereka, bahkan seakan-akan para penguasa yang zalim itu tidak punya keburukan sama sekali. Orang-orang seperti ini semakin hari semakin banyak. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Ya. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadis yang sahih, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zamani, nanti akan muncul di umat ini di akhir zaman. Berarti ini terjadi di kalangan siapa? Umat Islam, ya, bukan non muslim. Kalau non muslim tidak usah dibicarakan. Ini terjadi pada diri umat Islam sendiri. Nanti akan ada di tubuh umat Islam fi akhir zaman, di akhir zaman, rijalun atau qala yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman, ada sekelompok kaum laki-laki, ya, bukan laki-laki saja, kaum wanita juga. Mereka ini akan muncul ma'ahum asyatun, mereka ini membawa cambuk-cambuk, ka'annaha aznabul baqar. Cambuk-cambuk mereka itu seperti ekor-ekor sapi. Yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabih. Mereka pergi di pagi hari dengan murka dari Allah dan pulang di sore harinya dengan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan nanti akan ada orang-orang, baik laki perempuan, yang membela para penguasa-penguasa zalim. Lalu orang-orang ini berbuat semena-mena,
mereka akan mendukung kezaliman para penguasa itu. Ya, mereka akan mendukung kezaliman para penguasa itu, menghardik, mencibir, merampas, mengambil hak orang-orang yang miskin dan lemah. Orang-orang seperti ini kehidupannya akan selalu berada dalam murka Allah. Pagi dimurkai, sore dimurkai, malam dimurkai, setiap hari hidupnya dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Di hadis yang lain di dalam riwayat Imam Tabrani, sayakunu fi akhir zaman, nanti akan muncul di akhir zaman syurtah. Syurtah ini apa, Pak? Syurtah ini kalau bahasa Arab sekarang artinya polisi. Polisi, penegak-penegak hukum. Yaghduna fi ghadabillah. Mereka pergi di pagi hari dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaruhuna fi sakhatihim. Dan mereka pulang di sore harinya dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Jangan sampai kalian menjadi pengikut mereka. Na'udzubillah ya. Ini ancaman keras. Berada dalam murka Allah berarti apa? Diancam dengan ancaman neraka. Mereka akan diazab oleh Allah di dunia, dan mereka akan diazab oleh Allah di akhirat kelak. Wal'iyadzubillah. Ya. Orang-orang yang menjadi pengekor-pengekor penguasa zalim, mendukung dan ikut menegakkan, menyebarkan kezaliman mereka, diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Lebih tajam lagi, Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok manusia, mereka termasuk penghuni neraka. Ya, na'udzubillah. Dua kelompok manusia, mereka termasuk penghuni neraka. Lam arahuma, tapi saya tidak melihat keduanya di neraka. Terus di mana, Pak Bu? Dua kelompok manusia penghuni neraka, tapi saya tidak melihat mereka di neraka. Terus di mana? Di kolongnya neraka, Pak Bu. Ya, di keraknya neraka. Nggak ngelihat, maksudnya tidak melihat di permukaan, terus berada di bawah, bagian bawah neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Siapa dua kelompok manusia ini? Yang pertama kata Rasulullah, qaumun ma'ahum siyad. Beberapa kaum orang yang selalu membawa cambuk-cambuk. Ka'adnabil bakar, seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nas, kerjanya memukuli orang saja. Maksudnya siapa? Pemimpin dan para pengikut-pengikutnya yang berbuat semena-mena terhadap masyarakat. Nyerobot sana, mengambil hak mereka sana, mengintimidasi mereka, memarjinalkan mereka, dan seterusnya, yang semua itu adalah kezaliman dan kezaliman. Merampas hak mereka, mengambil paksa hak mereka, menjual sesuatu yang menjadi milik mereka. Lihat, masyarakat hanya dikasih jatah
tulang kayak kucing. Sisa-sisa tulangnya dikasih kucing, dagingnya dimakan sama dia. Kalau nggak mau, digebuk kau nanti, kucingnya digebukin nanti. Rakyatnya dianggap kayak kucing. Na'udzubillah min dzalik. Pemimpin yang seperti ini dan para bitonahnya, pembela-pembelanya, orang-orang yang di sekitarnya, semuanya diancam oleh Allah dengan neraka. Dan bukan hanya itu saja, mereka akan berada di dalam kerak neraka jahanam. Ya. Sinfan, dua kelompok. Ini yang pertama. Yang kedua, nisa, ini di luar tema. Ya, perempuan-perempuan kasiyatun, ariyatun, ma'ilat. Perempuan-perempuan yang pakai baju tapi sebetulnya dia telanjang. Ma'ilatun mumilat, lenggak-lenggok kalau berjalan, menunjukkan, mohon maaf, kemolekan tubuhnya. Dia bangga kalau auratnya dan kemolekan tubuhnya itu dilihat orang. Bangga, senang. Kenapa? Kecantikannya dilihat, seksi. Ini loh istri gue seksi kan, gitu. Ini anak gue seksi kan, ya, bangga dia. Ma'ilatun mu'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukht, rambut mereka seperti punuknya onta. La yajidna rihaha, perempuan yang seperti ini tidak akan bisa mencium aromanya surga. Ya, sudah di neraka yang paling dalam dan dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Jadi kembali ke tema, inilah para pemimpin-pemimpin yang zalim, rakus dengan jabatan, rakus dengan kekayaan, lalu banyak orang mendekat ke dia. Mereka pun ingin mendapatkan kekayaan yang sama. Ya. Berkumpul di sekitarnya ibarat semut yang berada di sekitar gula, madu. Dia ingin menikmati manisnya itu juga. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Dan yang beliau sampaikan, kata Imam Nawawi, ini zamannya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan mukjizat ini yang disampaikan Rasulullah ini sudah terbukti di zaman sekarang, abad ke-7 zamannya Imam Nawawi. Zaman sekarang, waduh, tambah banyak lagi, Pak. Itu zamannya beliau aja sudah ada, katanya beliau. Sudah terwujud, apalagi zaman sekarang sudah. Belum jadi pejabat, baru jadi lurah, Pak. Jangankan jadi lurah, baru jadi kepala sekolah, udah seenaknya sendiri. Ya begitulah yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka ini digambarkan oleh Rasulullah dengan kalimat yang lebih keras lagi. Rasulullah mengatakannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan perawi-perawi hadis ini perawi yang sahih, hadisnya sahih. Kata beliau apa? Dari hadis Abdullah bin Abbas, yakunu alaihim umara hum syarrun minal majus. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin di mana mereka ini lebih ganas, lebih jahat daripada orang Majusi. Jadi orang Islam, agamanya Islam, tapi lebih jahat daripada Majusi, Pak. Ini yang digambarkan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Tentu sebab dari semua ini apa yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu, langkahnya ilmu syar'i. Seperti hadis yang lalu yang kita bacakan, yadrusul islamu kama yadrusu wasyu thawb. Islam ini sudah luntur, orang sudah nggak kenal dengan Islam. Seperti layaknya warna dan corak baju itu sudah mulai pudar. Ini sebabnya orang sudah tidak tahu lagi. Dan ini sudah terjadi sudah. Ya, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang adil langkah, Pak. Ibarat orang mencari mutiara merah. Susah. Kemudian yang berikutnya yang ke-15, ini lagi sudah merebak lagi ini. Semua tanda kiamat ini sudah terjadi. Yang ke-15 katanya beliau menyebutkan merebaknya perzinaan. Jadi di antara tanda-tanda kiamat adalah zina itu sudah dianggap sebagai kebutuhan yang tak bisa dielakkan lagi. Bahkan sampai pada taraf mereka sudah membolehkan zina. Lalu kategori zina itu yang mana? Mereka menganggap kategori zina itu adalah satu, kalau dia memperkosa itu zina, nggak boleh. Dua, kalau dia jajan di tempat pelacuran itu nggak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh itu kalau dia pacaran. Pacaran boleh. Setiap hari kamu lakukan tidak apa-apa. Kenapa? Pacar gue. Kan gitu kan? Pacar gue, emang kenapa? Jadi kalau sudah ngomong pacar gue, itu seakan-akan suami saya, istri saya. Inilah yang terjadi. Jadi yang namanya pacaran di zaman sekarang itu ya zina. Sudah. Tidak ada ceritanya pacaran kayak zaman dulu nunduk terus colek-colekan. Nggak ada. Ngelihat mukanya nggak berani takut. Itu zaman dulu, zaman Belanda. Sambil ngumpet di mana? Di bawah pohon pisang. Itu zaman dulu, zaman Belanda. Nggak ada. Zaman sekarang di depan mata bapaknya, ibunya dia pelukan. Bapak ibunya apa? Anakku sudah dewasa, sudah punya pacar. Ini zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh Anda pacaran, tidak apa-apa. Lalu penguasa-penguasa yang zalim tadi apa? Ngasih apa? Kondom. Yang penting kamu kagak hamil. Bagi tuh kondom di jalanan. Yang penting gak hamil nak, gak apa-apa, sudah. Seakan-akan bicara seperti itu walaupun tidak keluar dari mulutnya. Kan? Kondom bisa diperoleh di toko-toko, depan warung-warung jualan. Di mana-mana depan warung jualan sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang terjadi. Dan yang lebih naif lagi apa? Lebih menyedihkan hati, perzinaan terjadi bahkan di sekolah-sekolah. Di sekolah, di sekolahan. Mulai di dalam kelas, di ruang guru, sampai di kamar mandi sekolah. Itu semua terjadi.
3 hari yang lalu saya sore mau berangkat pengajian, ada berita kriminal di televisi. Pas saya ngelihat ada program operasi Sri Kandi atau apa gitulah ya, yang melakukan polisi-polisi wanita semuanya. Operasi daerah Depok, daerah karaoke, ditemukan banyak dari yang menyajikan dan yang menemani para peminat karaoke itu adalah anak-anak di bawah umur SMA dan di bawahnya. Lalu operasi lagi di tempat yang lain, pelacuran, ditemukan di situ banyak dari mereka itu anak di bawah umur, daerah Depok. Diwawancarai sama salah satu televisi komandannya, kenapa bisa seperti ini ibu? Dijawab oleh komandannya, ini gaya hidup. Terang-terangan tuh komandannya bilang, ini gaya hidup mereka. Mereka pengen gaya hidupnya tampil beda. Lalu kebutuhan untuk itu dia penuhi dengan cara yang seperti ini. Lalu muncul lagi berita yang ketiga, kok kagak enak banget pas nonton gitu ya. Apa itu? Seorang ibu menjual anak perawannya. Dia punya anak perawan 13 tahun dijual 25 juta. Karena perawannya sudah enggak, maka turun lagi 10, turun 5 juta sampai 2,5 juta. La haula wala quwata illa. Ini merebaknya perbuatan zina. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu adalah yadharuz zina. Zina itu sudah mulai merebak di mana-mana. Ya. Merebak di mana-mana kata Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu Rasulullah sudah bilang, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Bahkan nanti akan muncul di kalangan umatku yang menghalalkan zina dan sutra bagi kaum laki-laki. Halal enggak apa-apa. Kenapa? Suka sama suka. Suka sama suka sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Rusak semua Pak sudah. Sekolahnya begini sudah. Terus di sekolahnya belajar apa ya? Katanya kurikulum berbasis karakter. Kan gitu kan Pak? Iya enggak? Kurikulum berbasis karakter, membangun karakter bangsa. Karakter yang mana? Anak SMP sudah berbuat zina. Saya ditelepon oleh seseorang, Ustadz tolong bantuin. Kenapa? Anak saya perempuan usia 13 tahun sudah hamil sama temen sekelasnya. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa bantu Bapak ya. Yang salah Bapak sendiri ya. Maaf Pak ya. Saya tutup jepret. 13 tahun hamil sama teman sekelas. Mau apa Pak? Kalau di kalangan anak muda, lu sih bego. Kalau enggak gue ajarin biar enggak hamil gimana caranya. Jadi boleh selama kamu enggak hamil. Kalau hamil bodoh kamu. Inilah fenomena. Coba lihat kalau pagi anak-anak sekolah
yang SMP, SMA, berangkat sekolah sama siapa? Naik motor sama siapa, Pak? Pacarnya kan? Berangkat sekolah pakai rok, duduk di motor gimana? Ngengkang. Roknya kebuka kan? Sampai sisa berapa? Terus tuh cewek ngapain? Duduk belakang gimana? Dipeluk sama dia. Dipeluk. Ini anak muda, voltasenya 10.000 watt, Pak. Adik, kamu gila ya? Rok kamu ini kebuka semuanya. Saya dicengirin doang. Astagfirullahaladzim. Ini Pak fenomena. Ya. Jadi merebaknya perzinaan, dan itu sudah dianggap boleh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu menunjukkan kalau dia sudah dewasa. Lebih sadis lagi Rasulullah SAW mengatakan, dan ini nyata memang, ini tajam sudah bahasanya sudah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim, wa yabqa syirarun nas. Nanti di akhir zaman yang tersisa ini manusia-manusia yang jelek semua. Manusia-manusia jelek semuanya sudah. Yataharajuna fiha taharujal humur. Mereka melakukan hubungan-hubungan intim selayaknya keledai-keledai. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Saat itulah kiamat itu terjadi pada mereka. Kayak keledai. Coba lihat di tempat-tempat umum, BKT dan sebagainya. Itu kalau malam gimana? Laki perempuan duduk di atas motor sambil pangkuan. La haula wala quwata illa billah. Orang yang paling baik di saat itu, kata Rasulullah apa? La waraitaha wara'a hadzal haid. Mbak, Mas, jangan terang-terangan dong. Kalau mau melakukan di kamar saja. Ini yang paling baik di zaman itu. Yang paling baiknya ini begini. Terus yang jelek kayak apa? Subhanallah. Dan ironisnya, kurikulum sekolah semua mendukung ini, Pak. Coba lihat pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ketika pemaparan tentang bacaan, ya kan, reading bahasa Indonesia, ada kisahnya dulu, kan gitu. Coba baca ceritanya itu tentang apa? Terus gambar-gambar yang ditampilkan gambar seperti apa? Tidak akan keluar dari yang namanya I love you, you love me, mie goreng, mie rebus, semua itu sudah. Semua isinya aku cinta kamu, kamu cinta saya. Televisi mulai buka mata sampai mata kita ngantuk lagi, isinya aku cinta kamu. Lebih ganas lagi sudah Ragunan, Pak. Sudah kebun binatang. Apa itu? Seperti ayam dikasih makanan biji-bijian, pada datang kayak ikan dikasih pur itu, pada datang semua ngumpul. Apa? Itu acara cari jodoh atau apa itu di TV mana itu? Binatang-binatangan itu acara. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Mereka menganggap ini apa, Pak? Biasa, kehidupan orang kok ini. Dan ini kebutuhan ini. Ini kebutuhan. Inilah yang terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah. Kembali lagi penyebabnya apa?
al-ilm, ilmu syar'i sudah jauh. Di sekolahan tidak diajari sudah. 2 jam Pak, 2 jam. Yang ngajar siapa? Yang ngajar ala kadarnya. Yang ngajar yang penting, tinggal dimodalin peci hitam. Kompetensinya udah ada, nggak ngerti Pak, nggak paham. Perhatian udah ada, tidak ditanamkan iman. Jauh sudah, prinsip iman digeser sedikit demi sedikit, prinsip iman digeser. Belajar ilmu pengetahuan alam sosial sudah nggak ada bau-baunya sama sekali. Padahal orang belajar ilmu pengetahuan alam itu tujuannya apa? Menanamkan iman dan tauhid. Tapi karena yang bikin mereka, ya dibuang imannya. Seakan-akan itu semua terjadi karena fenomena alam. Teori evolusi ada dengan sendirinya. Tidak ada campur tangan dari zat pencipta alam. Sudah jauh semua, sudah sama sekali sudah. Karakter apa yang ingin dibangun? Na'udzubillah. Yang berikutnya, yang ke-16, riba merajalela. Riba merajalela. Ini sama. Masyarakat modern seakan-akan susah hidup kalau tanpa riba, Pak. Dunia usaha mengatakan kami tidak akan bisa berkembang usaha kita kalau tidak minjem ke bank. Seakan-akan mereka mengatakan kami tidak bisa makan kalau kami tidak minjem dari bank. Riba. Justru malah bangga Pak kalau dia itu ngutang ke bank. Coba lihat, habis makan di restoran minta bilnya Pak, pakai kartu kredit ya. Oh itu gengsinya lain Pak. Lain gengsinya dengan mengeluarkan kartu kredit. Padahal apa? Ngutang. Kagak punya duit dia, ngutang pakai kartu kredit. Beli bensin nggak punya duit, ngutang pakai kartu kredit. Kalau nggak punya uang makan di warteg Mas, jangan belagu. Dulu makan nasi bungkus kamu ya, mie rebus pakai telur dulu kamu beli. Sekarang belagu, bayarnya ngutang pakai kartu kredit. Bangga dia. Ibu-ibu belanja segerobak. Kan gerobak kan namanya gerobak kan ya, gerobak. Kalau bukan gerobak apa namanya? Iya troli bahasa rada anunya. Bahasa dulunya kan gerobak. Kan gitu kan, belanja tuh segerobak gitu. Berapa Mbak? 3 juta. Kartu kredit. Ya Allah bangga, ngutang. Subhanallah. Istri saya belanja, di depannya banyak sekali bayar. Saya bisikin, tuh perempuan ibu ngutang seneng. Ngutang, hus kedengeran orangnya kata dia. Kedengeran orangnya nanti ngamuk kata dia. Ya, memang bener kan ngutang dia. Subhanallah. Inilah Pak, riba udah merajalela sudah. Kita napas aja pakai riba. Napas riba Pak. Kenapa? Rumahnya isinya riba. Riba semua sudah. Ya kan? Mau beli perabot riba. Ya kan? Riba semua. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW mengatakan baina yaday saati yadhharu zina. Nanti
kiamat itu terjadi kapan? Ketika yadharur riba, ketika riba itu sudah merajalela, sudah di mana-mana riba. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, nanti akan datang satu masa, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, manusia sudah nggak peduli uangnya dia peroleh dari mana, amin halalin amin haram, apakah dia peroleh hartanya dari yang halal atau dia peroleh hartanya dari yang haram. Manusia sudah tidak peduli lagi. Lihat, hadis ini hadis sahih. Nggak peduli orang sudah. Sehingga muncul statement pernyataan apa? Nyari yang haram aja susah Pak sekarang. Udahlah, jangan sok suci loh. Jangan sok suci loh. Nggak peduli sudah Pak, nggak peduli. Semuanya harimau berbulu kelinci. Sok lembut, sok duduk di sofa, manis gitu. Padahal dia monyet Pak. Kanan pisang, yang kiri pisang, kakinya megang pisang, kaki kiri megang pisang, mulutnya penuh pisang. La haula wala quwwata illa billah. Haram semuanya. Pedagang kecil sudah nggak peduli Pak. Yang penting untung gue besar. Beli jeruk sekilo, coba timbang di rumah 7 on Pak. Ya kan? Jarang. Pernah saya beli jeruk di Jatinegara. Jeruk yang kecil-kecil itu kan. Saya bilang, Bang, sekilo bener nggak ini? Ntar saya pulang 7 on lagi. Dia bilang apa? Jawabannya saya nggak bisa ngomong. Pak, alhamdulillah saya sholat Pak. Jawabannya, alhamdulillah Pak, saya sholat Pak ya. Saya nggak mau ngerusak sholat saya Pak. Saya nggak bisa ngomong terus. Masya Allah. Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruna an natruka ma ya'budu aba'ana. Syuaib, salat yang kamu lakukan itu yang menjadikan kita harus meninggalkan semua kecurangan-kecurangan dan syirik-syirik itu. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okay. Berarti orang yang makan riba gimana? Salatnya nggak benar. Alhamdulillah Pak, saya sholat. Tapi kalau Bapak beli di sini-sini Pak, saya jamin Bapak pulang paling nggak 8 on Pak. Tapi rata-rata 7 on Pak. Ini sudah fenomena. Jual gorengan, sudah Pak. Apa aja? Semua speknya dikurangi. Mau pedagang, bikin rumah, speknya dikurangi. Nanti yang di depan mata dikasih merek-merek Amerika. Apa? Grendelnya, klosetnya, wah bermerek ya, Americana mereknya, wah grendelnya Pak. Nggak tahu kalau semennya 1 banding 1000. Mana ngerti kamu? Semua sudah kecurangan. Saya ti'alan nasi sanawatun khadda'at, kata Nabi. Nanti akan muncul tahun-tahun penipuan semuanya. Penipuan semuanya. Nawarin kartu kredit, wah enak Pak, banyak kemudahan, banyak diskon loh. Bapak kalau kesini, ibu kalau ini, nanti dapat diskon loh 10%. Nanti kalau booking hotel bisa diskon 40%. Booking tiket bisa sampai ke sini. Kalau keluar negeri, ibu bapak nggak bisa loh pakai uang cash. Semua pakai kartu kredit. Ya kan Bu? Kemana-mana pakai ini diskonnya.
Nih loh Ustadz mau booking. Nih, saya ambilin hotel umpama di Singapura Ustadz. Nih, $2.500 Singapura Ustadz. Nih ya. Kalau pakai kartu kredit, Ustadz cuman boleh bayar $1.700 Singapura. Kalau Ustadz mau booking ini, Ustadz pilih mana? Anak pilih 2.500. Wah, lain kalau ceritanya kalau begini. Saya bukan banyak uang, nggak punya uang. Tapi kalau memang harus, saya pilih 2.500. Kenapa? Ini sampah, saya pilih yang bersih. Lihat, dibohongi Pak. Sanawatun khoda'at, tahun-tahun penipuan Pak. Oh, Anda kalau minum di tempat ini cuman bayar Rp1. Iya Pak ya. Ya kan? Harganya secangkir 45.000 katanya. Tapi kalau pakai kartu kredit gesek cuman Rp1 bayarnya. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Setan itu menghiasi jadi baik, depan mata Anda jadi hiasan indah semuanya Pak. Ya itulah kebatilan, dikemas demikian rupa oleh setan sehingga itu terlihat hebat. Riba, dosa riba yang paling ringan kata Rasulullah apa? Kamu berzina sama ibumu sendiri. Itu paling ringan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, merajalelanya al-ma'azif, musik. Nah, dan mereka menghalalkan musik. Dan udah nyata, kalau ada orang bilang, Pak musik haram, wah ini aliran sesat. Ini aliran ekstrim, ini aliran sesat ini. Masa musik dibilang haram? Wah ini sesat sudah. Dan nyaris mereka-mereka yang mereka sebut sebagai da'i, penceramah, ustadz, justru mereka yang mengatakan musik itu halal. Ya. Mereka yang mengatakan musik itu halal, Pak. Na'udzubillah. Rasulullah SAW mengatakan, yakunu fi akhiriz zamani khasfun wa qadhfun wa maskhun. Nanti akan ada satu masa khasf. Apa khasf itu Pak? Bu. Satu kota, desa ditenggelamkan desanya oleh Allah. Desanya ditenggelamin sama Allah. Terjadi enggak? Sering. Desanya ditenggelamin sama Allah Pak. Khasf. Sering kan? Sering. Yang kedua qadh, desanya dilempari batu dari atas. Sering? Sering. Lewat apa Mbak lemparinnya? Erupsi, longsor, habis desanya. Wamas, mukanya dirubah oleh Allah, bangun tidur dirubah mukanya jadi monyet-monyet. Ini yang kita belum lihat. Tapi zaman dulu sudah terjadi. Khas ditenggelamkan kotanya, kampungnya. Kampungnya dilempari batu. Itu terjadi. Kenapa? Ini sebabnya. Sahabat bertanya, wa mata dzalika ya Rasulullah? Kapan itu semua terjadi? Para sahabat bingung. Loh, emang terjadi itu? Iya terjadi kata Rasulullah. Kapan? Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya, bukan waktunya. Rasulullah tidak menyebutkan waktu, beliau menyebutkan cirinya. Kalau ini terjadi, ada, berarti tunggu waktunya. Desamu akan, kotamu akan terjadi seperti itu. Apa itu? Satu, idza dhaharatil ma'azifu wal qainat. Ketika musik itu merebak dan qainat, semakin hari penyanyi-penyanyi dan artis merajalela. Al qainat
ini penyanyi-penyanyi, Pak. Setiap hari dibikin lomba-lomba untuk mencari bibit-bibit penyanyi baru. Ya kan? Setiap hari di setiap kota bikin lomba-lomba mencari bibit para penyanyi-penyanyi potensi dari daerah. Digali itu semua. Lalu sekolahan-sekolahan mendorong muridnya untuk menjadi itu. Dibikinlah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang-orang yang diadab oleh Allah. Bikin setiap kota sekarang. Nanti pemenangnya dicomot. Dibikin lagi tingkat provinsi. Provinsi dicomot berapa orang, dibikin tingkat nasional. Oh, sukses dia, yang ini menang 5 besar, 10 besar. Selesai bikin lagi satu. Subhanallah. Terus begitu, gak selesai-selesai. Terus digali. Orang tua, anaknya bangga, anak saya ikut lomba nyanyi, bagus. Ibu di sekolah ada ekstrakurikuler, apa? Lomba nari, ekstra nari. Sama nyanyi, ikut ya, nanti ada lomba. Oh ya ikut nah, ekstrakurikuler, nari. Bangga orang tuanya, pialanya ditaruh di rumah. Anak saya menang nyanyi. Siap rumahmu ditenggelamkan sama Allah. Siap diadab. Na'udzubillah. Al-qainat, penyanyi-penyanyi, kata Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada, Pak. Ada di zaman Nabi ada. Siapa yang melakukan? Kelompok kafir. Kelompok kafir, pengen tahu? Ketika Abu Sufyan membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar, ya kan? Mereka mengumpulkan harta begitu banyak. Untuk apa? Membalas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar dan terbunuhnya tokoh-tokoh mereka. Hindun sangat marah geram karena saudaranya terbunuh, Umayyah bin Khalaf. Ngamuk luar biasa dia, mengumpulkan dana besar, dia mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar. Kalau kemarin 1000, hari ini mereka mengumpulkan dana sampai luar biasa besarnya dan mengumpulkan tentara sampai 3000. Waktu itu besar 3000 itu. Kemudian ketika pertempuran terjadi, mereka membuat penyemangat agar 3000 pasukan ini benar-benar termotivasi. Patriotisme istilah mereka sekarang. Benar-benar terbangun tinggi. Caranya apa? Mereka menyewa para penyanyi-penyanyi, jumlahnya 80 wanita disewa untuk nyanyi dan joget. Baca buku sejarah pada waktu perang Uhud. Kira-kira 80 disebutkan oleh para ahli sejarah. Tugasnya apa? Nyanyi biar semangatnya mereka bergelora lagi, nyanyi apa semua. Apa yang terjadi? Kalah. Walaupun dalam sejarah disebutkan umat Islam mundur, ya memang mundur, tapi umat Islam tidak kalah. Justru mereka yang membubarkan diri dalam pertempuran itu. Memang umat Islam banyak yang terbunuh sampai 70 dari kalangan sahabat. Tapi jumlah mereka jauh lebih banyak. Kalau memang kalah, seharusnya para sahabat yang paling banyak yang wafat. Tapi ternyata sahabat yang terbunuh 70, yang dimakamkan di kuburan di Uhud itu kan 70. Mereka ratusan, Pak. Berarti siapa sebetulnya yang kalah? Mereka. Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, hari ini saya tidak bisa membunuhmu, besok saya akan bunuh kamu, wahai Muhammad. Pulang dia, ayo pulang, bubar, capek. Kalah dan dihinakan oleh Allah. Ya ini
mereka bawa penyanyi-penyanyi untuk membangun semangat, tapi kenyataannya tidak bisa. Na'udzubillah. Jadi merajalelanya al-ma'azif. Saya akan bicara tentang musik ini, Pak. Menarik kita bicara musik. Saya nukilkan dari komentarnya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan fi Makaidis Syaitan. Ighathah al-Lahfan, bantuan bagi orang-orang yang linglung. Terjemahan kitabnya begitu. Lahfan itu orang yang ngeladak, linglung, Pak. Kalau orang Surabaya bilang pelo, bahasa Inggrisnya timur gitu, Pak. Fi makaidis syaitan. Kenapa? Karena dia berada dalam tipu daya setan. Beliau membuat pembahasan di situ tentang musik. Tentang musik berlembar-lembar beliau mengatakan. Pengantar dari buku di bab itu beliau mengatakan demikian. Perhatikan, saya penggal-penggal saja, ya. Beliau mengatakan wa min makaidi aduwillahi wa masaidihi, di antara bentuk tipu daya musuh Allah. Lihat kalimat ini, garis bawahi. Tipu daya musuh Allah. Apa? Siapa yang ditipu? Kada biha man qalla nasibuh minal ilmi wal aqli wad din. Yang melakukan musuh Allah. Satu. Yang jadi tembak sasarannya siapa? Orang yang tidak punya ilmu. Ini kalau terjemahan saya. Orang yang tidak punya ilmu, sedikit ilmunya, akalnya sedikit, bego, bodoh, kasarnya gitu, ya kan? Ini ngomongnya begitu, saya cuma nerjemahin, cuman terjemahannya saklek aja. Man qalla nasibuh, orang yang nggak ada ilmunya, sedikit ilmunya. Wa akmi minal ilmi wal akli, akal apa? Nah kalau akalnya sedikit berarti apa? Bodoh, Pak. Waddin, nggak ngerti agama, dikit yang dia tahu. Wasada biha qulubal jahilin, loh dipertajam. Terus yang ditipu siapa? Hati orang-orang yang jahil. Jahil bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Ini yang melakukan, ini yang jadi kurban. Apa alat untuk menipu mereka? Sima'ul muka'i wa tasdiya wal ghina. Dibuat mereka suka dengan dengerin musik. Bil alatil muharramah, dengan alat-alat musik yang haram hukumnya. Nih, 3 hal. Pelaku, kurban, media. Medianya apa? Musik. Tujuannya apa? Dirusak kamu. Apa tujuannya? 1. Tujuannya 1. Apa itu? Yasuddul quluba 'anil Qur'an. Tujuannya 1, menjauhkan kamu dari Quran. Kalau orang jauh dari Quran berarti apa, Pak Bu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ghishawa. Sudah dikunci, ditutup lagi, Pak. Double. Kok bisa? Karena petunjuk Quran tak berfungsi bagi mereka. Walaupun ayat ini untuk orang kafir. Orang munafiknya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, tambah sakit hatinya. Ini target mereka, tujuan mereka. Terjauh dari Al-Quran. 1.
Dua. Ini saya buat agak sistemik ya. Wa yaj'aluha 'akifatan 'alal fusuqi wal 'isyan. Tujuannya apa yang kedua? Menjadikan mereka enjoy dengan kemaksiatannya. Akifah. Akifah itu apa? Iktikaf dengan kemaksiatannya. Enjoy dia dengan maksiatnya. Kalau sudah dengerin musik, nanti ucapan Ibnu Qayyim perhatikan di bawah ya. Ini tujuan kedua. Dia enjoy. Kalau udah dengerin musik, dia akan menikmati maksiatnya, Pak. Kok bisa? Ya, karena musik itu Qur'annya setan. Nih, fahuwa Qur'anus syaitan. Karena musik itu Qur'annya, bacaannya setan. Tujuan ketiga, wal hijabul kathifu 'anir rahman. Menjauhkan Anda dari rahmat Allah. Habis, Pak. Sudah, Bu. Jauh dari rahmat kamu. Jauh dari Quran. Yang kedua tadi apa? Enjoy dengan maksiat. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah. Yang keempat, sadis ini, Pak. Beliau bilang ruqyatul liwati wazina. Tahu ruqyah? Ini bacaan, bunyi-bunyian yang bisa menjadikan kamu semakin enjoy, enak melakukan homoseks dan zina. Liwat, tahu liwat? Liwat ini hubungan sejenis. Jadi nyanyi itu membuat mereka semakin suka dengan zina. Dan yang hubungan sejenis semakin menikmati hubungan sejenisnya. Kenapa? Nyanyian ini yang menjadikan dia enjoy. Yang keberapa ini? 4. Makanya bahasa mereka apa? Enjoy your life. Nikmati hidup Anda sambil joget. Ya, nikmati, Mas. Nikmatin aja ya. Kemudian tujuannya wa bihi yanalul asyiqul fasiqu min ma'syuqihi ghayatal muna. Anda bisa mendapatkan kekasih Anda dengan musik. Nyari pacar tempat musik, Pak. Nanti dapat kamu pacar. Kamu dapat nanti orang-orang sama kamu. La haula wala quwata illa billah. Lalu apa dampaknya sekarang? Dampak orang yang sudah terjebak dalam area ini. Perilakunya apa? Nih perilakunya, Pak. Sisi perilakunya satu. Ini kalau saya rangkum menurut saya ya, saya buat kayak konsep sekolah gitu ya. Saya susun gitu. Apa dampaknya? Kata beliau, "Falau ra'aitahum inda dziyakil simai wa qad khasha'at minhumul aswat wa hada'at minhumul harakat wa akafat qulubuhum bi kulliyati alai wa ansabbat insibaba wahida ilai fatamayalu lahu katamayulin niswan." Subhanallah. Apa artinya? Ketika Anda melihat mereka terbuai dengan lantunan-lantunan musik itu, lantunan-lantunan suara yang lembut, suaranya lembut, gerakan-gerakan yang halus, hati-hati mereka terbuai dengan gerakan dan suara yang lembut itu, hingga konsentrasi pikiran, mata, telinga mereka ke situ semuanya. Kamu melihat mereka
tubuhnya goyang. Ini zaman kapan ini Ibnu Qayyim ngomong ini? Tubuhnya terus goyang dia. Lalu apa? Anggota badannya terus joget. Ara'aita tukassirul maghanitha wan nisyat wan niswan? Kamu tahu nggak? Banci-banci itu kalau bergerak tubuhnya, itulah mereka. Nggak enak kan omongannya? Lihat. Lalu beliau mengatakan dengan bahasa apa? Wayahkulahum dzalik. Mereka memang sudah layak untuk dikatakan sebagai banci-banci dan perempuan-perempuan yang lakinya. Waqad khalata khamaratan nufus. Jiwa mereka sudah terbuai seakan-akan itu minuman keras yang melupakan jiwanya. Dan seterusnya bahasa-bahasa tajamnya Ibnu Qayyim. Ini bahaya musik, Pak. Lalu beliau lanjutnya mengatakan, saya singkat, ini panjang. Lalu beliau mengatakan, di sini saya akan jelaskan kepada Anda pandangan para ulama fikih tentang hukum musik. Satu, Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik mengatakan, Imam Malik melarang dan mengharamkan musik. Lalu beliau mengatakan, idza ishtara jariyatan fawajadaha mughanniyah lahu an yaruddaha bil aib. Jika seseorang membeli seorang budak, lalu budaknya itu pandai menyanyi, boleh dia kembalikan budaknya, dibatalkan jual belinya. Kenapa? Karena budaknya punya aib. Apa aibnya? Pinter nyanyi. Artinya ibu, kalau menikah dengan wanita, lalu wanitanya pinter nyanyi, boleh dibatalin nikahnya karena punya aib pinter nyanyi. Kan begitu kan artinya kaidahnya. Tidak main-main ini. Lalu Imam Malik ditanya, ini zaman Imam Malik loh Pak, tahun 100-an, karena Imam Malik itu kan wafat tahun 140-an ya, 100-an, tahun 100-an. Beliau mengatakan, wahai Imam, di kota Madinah ada orang yang membolehkan musik. Nah ini mungkin dalih mereka. Di zaman Imam Malik ada orang-orang yang membolehkan musik. Apa komentar Imam Malik? Imam Malik ini imamnya penduduk Madinah. Makanya disebut imamu ahlil Madinah. Imam pemimpin penduduk Madinah Imam Malik. Di penduduk Madinah ada orang yang membolehkan musik, wahai Imam. Imam Malik menjawab apa? Yang melakukan itu semua pelaku dosa. Bahasa kita yang bolehin preman. Innama yaf'aluhu indanal fusak. Yang melakukan itu preman, Mas. Imam Abu Hanifah lebih keras lagi masalah musik. Beliau mengatakan apa? Ini komentar Imam Malik. Mendengarkan musik as-sima'u fuskun wa taladdudu bihi kufrun. Kata Imam Abu Hanifah, maaf ini Imam Abu Hanifah, lebih tegas lagi Imam Abu Hanifah. Dengerin musik, kamu berbuat dosa besar. Menikmati musik, keluar dari Islam kamu. Aduh, ini pandangan paling keras kata Ibnu Qayyim dalam masalah musik. Saya penggal-penggal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, innal ghina'a lahuwa makruh. Sesungguhnya musik itu makruh. Makruh ini maksud Imam Syafi'i bukan hukum makruh. Ghina itu dibenci. Kenapa? Karena orang-orang yang berada dalam madhab Syafi'i seperti Abu Ishaq Al-Huwaini, Abu Ishaq mengatakan ghina dalam madhab Syafi'i itu hukumnya haram.
Ya, seperti Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, Abu Ishaq dan Ibnu Sabbagh, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan musik dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya haram. Lalu Imam Abu Ishaq mengatakan, jika la tasihul ijara ala manfa'a muharramah, tidak boleh melakukan transaksi sewa menyewa atas sesuatu yang haram, seperti musik, seruling, alat musik, dan tempat-tempat yang dipakai minuman keras. Jadi kalau bapak ibu punya ruko disewa untuk karaoke, haram hukumnya Pak. Atau jualan kaset, haram hukumnya Pak. Semua kena yang nyewain juga. Begitu juga Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Terus saya lanjutkan. Ya, sekarang pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, saya bertanya kepada ayahku tentang musik. Lalu ayahku bilang, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi. Musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati Anda. Saya tidak suka dengan musik itu. Yang melakukan musik itu hanya orang-orang fasik saja. Ya, sudah sampai di sini. Lalu saya kutipkan lagi di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nanti saya sebutkan halamannya. Ini kenapa? Untuk membantah orang-orang yang mengatakan musik itu boleh. Itu tadi pandangan para ulama fikih. Ibnu Qayyim mengatakan demikian di juz 1 halaman 237 di kitabnya yang tadi Ighathatul Lahfan. Beliau mengatakan musik di dalam Al-Quran disebutkan dalam 10 lebih bahasa. Di Quran itu ada pengharaman musik. Kalau ada orang bilang nggak ada di Quran musik, ada. Disebutkan dengan menggunakan 10 lebih kata. Ya. 1, beliau mengatakan musik disebutkan dengan istilah lahu. Lahwal hadith. Walladzina hum anil lahwi lahu sama lahu lahwun. Terus disebutkan dengan kata lahu pakai ghain. Disebutkan dengan bahasa al-batil, az-zur, al-muka, tasdiyah, ruqyah zina, Quran syaitan, munbit nifaq, sautul ahmak, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu beliau membahas satu demi satu kata-kata itu dari ayat-ayat Al-Quran. Saya ambil satu saja. Beliau mengatakan seperti pada surat Luqman ayat 76. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Sebagian manusia ada yang ingin menukar lahwal hadith, mengambil lahwal hadith, tujuannya apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan itu sebagai kesenangan-kesenangan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Al-Imam Al-Wahidi dan yang lainnya mengatakan, kebanyakan para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan lahwul hadith itu adalah musik. Demikian disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat Sa'id bin Jubair, dan juga disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Abu Sahbah darinya, dan itulah pendapat dari Mujahid dan Ikrimah. Diriwayatkan pula dari Thawr bin Abi Fakhitah dari ayahnya dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas. Terus kurang apa Pak?
Bahwa lahwal hadis itu adalah musik. Sebagian orang mengambil musik. Tujuannya apa? Ingin menjauhkan mereka dari Allah. Ya persis tadi tujuannya. Menjauhkan mereka dari Allah. Lalu wayatakhidaha huzwa. Buat bahan olok-olokan aja, kesenangan-kesenangan saja. Mereka ini orang-orang yang diazab oleh Allah. Dan seterusnya ayat demi ayat dibahas satu demi satu dengan sangat ilmiah, dengan jalur-jalur periwayatan yang tak bisa terbantah. Ini sedikit tentang keharaman musik. Tapi nanti di akhir zaman ada orang mengatakan musik itu halal, boleh, nggak apa-apa. Apalagi pakai nuansa Islami, ya kan? Padahal penyanyinya waktu nyanyi nuansa Islami pakai jilbab. Setelah selesai nyanyi, buka lagi, Bu. Ada temen cerita sama saya. Jadi restoran dia diliput untuk acara kuliner Ramadan. Kuliner puasa kan gitu kan? Udah janjian sama kru salah satu televisi swasta yang bonafit lah itu. Datang. Udah saya nunggu semua kru udah ngumpul. Hari itu restoran tutup sementara. Karena dia datang pagi lah. Lama mereka krunya ini merapikan, udah selesai dirapikan apa. Saya nanya, Pak ini nunggu apa? Sebentar Pak, nunggu pembawa acaranya belum datang. Tidak lama Ustadz dia nggak mau cerita sama saya, nggak mau ngomong siapa tuh pembawa acara. Nggak lama muncul tuh pembawa acara yang biasanya itu di TV dia. Pakai rok mini yang sampai pahanya dia gitu, separuh pahanya dia. Datang. Waduh, kata dia, kok begini hostnya? Datang, Pak, permisi Pak, saya mau ganti baju dulu. Oh, belut-belutan ini ceritanya. Ya, ada ruangan Pak, oh ada di situ. Ganti baju pakai jilbab rapi. Selesai acara, pakai lagi yang tadi. Oh, jadi begini ceritanya. Paham saya kan, itu cerita ke saya. Ya, itu terus pakai sok-sok religi lagi di situ kan. Ya. Kemudian alat musiknya sama. Inilah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i di sini dikutip oleh Ibnu Qayyim mengatakan apa? Jika penyanyinya itu amrad, tahu amrad? Amrad itu anak kecil yang imut-imut gitu. Jika penyanyinya itu anak kecil dan perempuan, maka lebih haram daripada yang lain. Hah? Lebih haram, nggak percaya? Saya bacakan aslinya ya. Nih, saya bacakan asli omongan komentarnya. Nih, ini dalam mazhab Syafi'i. Amma sima'uhu minal mar'atil ajnabiyah. Adapun mendengarkan musik dari perempuan ajnabiyah, perempuan asing Anda, awil amrad atau mendengarnya dari amrad, anak kecil yang imut-imut lucu gitu. Famin a'zamil muharramat. Ini hukum haram yang paling tinggi. Wa asyaddiha fasadan lid-din, ini paling besar ngerusaknya sama agama. Imam Syafi'i mengatakan, wa sahibul jariyati idza jama'an nasa li sima'i, jika seorang wanita mengumpulkan orang lalu dia nyanyi biar mereka mendengarkan
si perempuan ini nyanyi, fahuwa safihun turaddu syahadatuh, maka wanita ini wanita safih. Tahu safih? Safih ini di atasnya jahil, Pak. Jahil apa? Di atasnya bodoh. Safih. Ini safih nih orang. Turaddu syahadatuh. Kalau dia bersaksi jangan diterima persaksian dia. Jangan dengerin omongan dia. Wa aghlazul qawli fih, dan ucapan Imam Syafi'i yang lebih tajam lagi adalah huwa diyathah faman fa'ala dzalik kana dayyuth. Ini adalah diyathah. Apa diyathah itu? Melakukan perbuatan haram tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan orang yang berbuat diyathah, dia dayyuth, dan dayyuth itu dilaknat sama Allah. Ini omongan Imam Syafi'i. Al-Qadhi Abu Thayyib, muridnya Imam Syafi'i, dalam madhab Syafi'i mengatakan, innama ja'ala sahibaha safihan. Kenapa Imam Syafi'i menjadikan wanita itu sebagai safih? Li'annahu da'an nasa ilal batil, karena dia mengajak orang menuju kebatilan. Wa man da'an nasa ilal batil kana safihan fasiqa. Siapapun orangnya yang mengajak manusia kepada kebatilan, maka dia orang safih dan orang fasik. Hah? Ada lagi yang kurang tegas lagi dari ini? Al-udu wat tanbur, alat-alat musik seperti ud, tambur di zaman-zaman itu haram, dan semua peralatan musik haram. Yang mendengarkan wa mustami'uhu fasik, yang mendengarkan orang fasik. Cukup ya. Jadi kembali ke tanda kiamat. Jadi nanti di akhir zaman orang membolehkan ini semua. Dan kita dibohongi lagi, Pak. Apa itu? Anak akan mampu mencerna materi ketika dia ada lantunan musik di situ. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ada 8 tipe kecerdasan. Kan gitu kan? Ya, saya dulu ikut trainingnya. Kenapa? Pengen tahu. Saya mau tahu gitu loh. Apa sih ini konsep kecerdasan kuantum dulu itu loh yang rame-rame itu. Saya ikut dulu, Pak. Karena dalam tubuh manusia itu, di otak manusia itu ada 8 tipe kecerdasan. Salah satu dari bentuk kecerdasan itu apa? Kecerdasan musikal. Jadi seseorang jika diberikan lantunan-lantunan musik itu, dia akan dapat mencerna materi dan pengetahuan itu dengan cepat. Tuh, dua. Untuk menumbuhkan kecerdasan musikal pada diri seorang anak, maka ibu yang hamil dia harus sering mendengarkan musik-musik yang suaranya kalem. Itu yang disebut Ibnu Qayyim tadi itu. Suaranya yang kalem, ditaruh, dideketin dengan perutnya situ. Dari situ akan merangsang suara-suara, bunyi-bunyian itu akan masuk ke dalam saraf-sarafnya anak, akan melahirkan kecerdasan di dalam pikiran dia yang disebut dengan kecerdasan musikal, setan-setanan namanya. Ya. Dibohongin sama kadal mau aja, Pak. Kita sudah jadi buaya dari dulu. Kenapa mau dibohongin sama kadal, Pak? Imam Syafi'i rahimahullah punya hafalan yang tak pernah tertandingi sampai sekarang, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah sekali mendengar beliau sudah hafal tanpa belajar musik.
Seperti ini komentar beliau tentang musik. Sekali dengar, hafal. Imam Ahmad Ibnu Hambal, muridnya Imam Syafi'i, di memori otaknya Imam Ahmad ada 1 juta hadis Nabi yang tak hilang dari memorinya, Pak. Imam Al-Bukhari rahimahullah, sekali mendengar, hafal. Beliau mencari hadis keliling Timur Tengah dan keliling Asia. Mulai usia 15 tahun keliling, Pak. Setelah beliau merasa mendapatkan banyak hadis, baru pulang, baru dicatat. Terus ya apa, Pak? Imam Tirmidzi rahimahullah sama, mencatat hadisnya setelah beliau pulang ke daerah Turmud, daerah Maru, Asia Tengah. Dicatat, ditulis, namanya Sunan Tirmidzi itu. Sudah ditulis Sunan Tirmidzi, dibawa ke daerah Timur Tengah. Untuk apa? Minta dikoreksi gurunya. Setelah datang ke rumahnya, ya Syekh, lupa saya namanya, kata, ya Syekh, saya sudah menulis kumpulan hadis-hadis Rasulullah, tolong Anda koreksi. Boleh. Diambillah di kudanya. Ternyata Imam Tirmidzi salah ngambil buku, Pak. Yang diambil lembaran kosong. Rumahnya di mana? Asia Tengah. Terus apa? Dibawa. Dulu kan sudah dibentuk begini, kayak dummy gitu loh, Pak. Kalau percetakan kan bikin dummy dulu kan. Ini kosong, tinggal ditulis. Akhirnya Imam Tirmidzi membawa ini kosong. Kata gurunya, coba kamu baca. Dibaca sama Imam Tirmidzi, tek tok sampai rampung tuh kitab. Baru gurunya ngomong, kamu bohongin saya ya. Kenapa? Tuh kertas kosong tuh buku isinya. Kata Imam Tirmidzi, tidak. Semua yang saya bacakan, itulah yang saya tulis tanpa terkecuali sedikit pun, tanpa terlewat sedikit pun. Kata gurunya, tidak mungkin. Saya mau tes hafalanmu, wahai Tirmidzi. Apa? Saya punya 100 hadis yang tidak ada yang tahu hadis ini kecuali saya. Saya bacakan hadis itu sama kamu 100-100-nya. Dibaca dari 1 sampai 100, terus Imam Tirmidzi suruh ngulang. Diulang tanpa terlewat 1 titik pun oleh Imam Tirmidzi. Butuh kecerdasan musikal. Butuh kecerdasan musikal begini. Gak usah jauh-jauh. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ayahanda dari Syekh Abdul Razak, umurnya 90 tahun lebih, ngisi pengajian sampai sekarang habis maghrib sampai isya di Masjid Nabawi. Ngaji apa? Ngaji Sahih Bukhari. Dibacakan, mata beliau sudah nggak melihat. Yang baca doktor ahli hadis. Dibaca, Imam Bukhari mengatakan, Fulan bin Fulan memberitahukan kepadaku, Fulan bin Fulan memberitahukan kepadaku. Beliau, yang dimaksud Fulan bin Fulan itu nama aslinya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, lahir di sini, dia dewasa di sini, bla bla bla, disebut biografinya siapa. Kok kuat hafalannya, Pak? Disebutkan pula oleh imam yang lain di dalam kitab yang lain, tapi dia salah nyebut nama. Yang dimaksud dia itu bukan orang ini, yang dimaksud orang lain, dia lahir di sono. Bla bla. Saya ngelihat merinding waktu saya dengar. La haula, gimana ulama dulu? Butuh kecerdasan musikal. Terus apa? Ini yang disebut di dalam ayat, liyudillan nasa'an sabilillah, ingin menyesatkan umat manusia. Ini Pak, penyesatan yang sudah sistemik, Pak. Penyesatan yang sudah tersistem.
Ya, udah jam berapa nih? Ya, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada poin yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silahkan, kalau mau ditulis, silahkan. Ya, ada pertanyaan di sini. Bagaimana jika menikah lalu orang tua wanita tetap ingin ada musik? Jadi apa solusinya? Pertama, nasehatin aja. Nasehati dengan cara yang baik. Tunjukkan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan bahasa yang halus, bahasa yang santun. Kemudian sampaikan dengan argumen yang pas. Kalau nggak paham, belikan bukunya. Ada buku bagus, judulnya Siapa Bilang Musik Haram. Bukunya tipis. Judulnya Siapa Bilang Musik Haram. Ya Allah dan Rasulnya yang bilang, Mas. Pinter yang ngasih judul. Kalau nggak salah itu tulisannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Nggak salah penerbitnya Darul Haq. Ya. Kasih bukunya, tolong ibu pelajarin dulu deh. Jangan dengan bahasa guruin. Orang tua nggak mau diguruin, Mas. Mau nikah mama, nanti ada musik. Bu, nggak boleh bu, musik itu haram. Ya ngamuk, Mas. Ngamuk. Ibu, coba ibu pikir dulu deh. Kan kita pernikahannya ini pengen berkah. Kan pengen dapat pahala, pengen nanti pernikahannya begini, kan halus kan? Terus maksudnya apa? Ya kita biar berkah, pakai yang lainnya aja, ibu. Kan? Jangan pakai musik lah. Loh emang kenapa nggak seru? Cobalah ibu baca dulu deh yang ini deh. Biar berkah bu. Emang ibu nggak mau pernikahannya nanti diridhoi sama Allah? Kan enak kan? Nasihati dengan cara yang baik, sampaikan dengan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan di momen yang pas. Ya, di waktu-waktu yang pas. Bagaimana sekarang perzinaan merebak, baik orang tua dan anak? Apakah hukuman dosa mereka? Ya, orang tuanya yang dosa besar, Bu. Kenapa? Pembiaran, bahkan ngajarin anaknya untuk berbuat zina. Apa itu? Mengizinkan anaknya untuk pacaran. Satu, membiarkan anaknya untuk berpakaian seperti itu. Membiarkan anak perempuannya untuk membuka auratnya. Dia yang membiarkan. Tiga, tidak memberikan pembelajaran kepada anaknya dengan pembelajaran yang benar. Yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Kan Allah bilang, qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang tuanya berdosa melakukan pembiaran, justru malah mendukung dan mengajarkan. Na'udzubillah. Orang tua yang seperti ini justru memperlicin anaknya masuk neraka. Ya, kalau dulu sama suaminya pacaran, ya sudah bertaubat kepada Allah, banyak istighfar. Sekarang anaknya jangan sampai begitu. Kasih pembelajaran kepada anak. Perempuan itu irdun yusan, kehormatan yang harus dijaga. Bagaimana jaga kehormatan wanita? Ditutup auratnya, bergaul dengan sesama wanita, tidak banyak keluar ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya.
Kalau nggak penting banget nggak usah keluar. Yang laki juga sama, dijaga kehormatannya dengan cara apa? Bergaul dengan sesama. Laki main sama laki, perempuan main sama perempuan. Kemudian kenalkan mereka, siapa mahram saya, siapa bukan mahram saya, siapa yang harus saya hindari dan siapa yang harus saya jauhi, siapa yang harus saya tutup tubuh saya dari mereka, dan siapa yang boleh harus berjabatan tangan kepada mereka. Siapa yang boleh saya harus jabatan tangan sama mereka, sama siapa? Kasih tahu, kamu boleh jabatan tangan sama ini. Kenapa? Ini pamanmu, ini bibimu. Ya. Yang ini siapa? Oh, ini sepupu, kamu nggak boleh duduk berdua, nggak boleh jabatan tangan sama dia sekarang ya. Kenapa? Kamu sudah balik. Terus kamu harus tutup pakai jilbab sekarang sama dia. Keluar rumah harus pakai jilbab ya, nggak boleh. Ajarkan ini terus. Ini yang harus ditanamkan dari dini. Ya. Anak saya sudah gede Ustadz. Dikasih tahu nggak bisa. Bukan dikasih tahu, dinasehati, diarahkan. Masih nggak mau. Orang tua punya kekuatan, punya power, punya wilayah, kekuasaan. Apa itu? Tetap anak harus keluar pakai jilbab. Ngambek nanti nggak apa-apa. Perempuan kalau nggak ngambek bisulan pantatnya. Biarin aja. Ngambek nggak apa-apa. Nggak mau makan, nah nggak mungkin. Ntar juga keluar sendiri ke dapur makan. Udah paling ngambek sehari 2 hari, ntar juga dipakai. Ya kan? Kalau cuma ditegur sekali 2 kali terus Anda mundur, nggak bisa. Ya, Anda punya wilayah, kekuasaan. Seperti Nabi bilang apa? Anakmu nggak sholat, kamu pukul. Anakmu nggak pakai jilbab, nggak usah keluar rumah. Loh nanti kuliahnya gimana? Mending nggak kuliah daripada dia kuliah terus terancam dengan azab neraka. Ya kan? Kasih tahu, nih batasan-batasan dalam syariat Islam. Dengan adanya tanda-tanda kiamat tersebut, apakah boleh menyatakan bahwa kiamat dan terjadi sebelum 1500 Hijriah? Ini pandangan lemah, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau ada tulisan-tulisan di medsos atau mohon maaf ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa kiamat tinggal 1500 tahun lagi, ini bohong dan ini tak dibenarkan oleh para ulama. Ya, ada tulisan Dr. Sofyan Baswedan, sangat bagus sekali, sangat ilmiah tulisan Dr. Sofyan Baswedan, doktor hadis dari Jamiah Islamiyah, mengupas tuntas orang yang mengatakan kiamat itu 1500 tahun lagi, umur dunia tinggal segitu, habis dikupas tuntas. Beliau mengatakan yang menarik, menggelitik apa? Sekarang 37 apa ya? 38. Nah, sekarang 1438. Berarti kiamat itu tinggal 12 tahun lagi, ya. Benar kan? 12 tahun lagi. 42 lagi, ya maaf. Tinggal 42 lagi kata beliau. Tinggal 42 lagi. 62 ya. Terus beliau menggelitiknya apa? Nabi Isa itu jika turun maka tanda kiamat besar. Sudah tinggal meleduk nih dunia. Nabi Isa kalau turun, Nabi Isa akan tinggal di bumi ini 40 tahun. Berarti tinggal 10 tahun lagi ini dunia ya. Kata
Dr. Sufyan. Ya ini enggak dibenarkan. Ya, kalau mereka berdalil dengan ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bukan ucapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar cuma menukil kata orang. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau ada tulisan atau ceramah yang mengatakan itu tak dibenarkan. Loh, Ustadz itu mengutip hadis, hadisnya sudah dilemahkan oleh para ulama dari jauh-jauh hari. Ya, hadisnya sangat lemah sekali hadisnya. Ya, seharusnya dia meneliti dulu sebelum dia menyampaikan itu di media. Ada yang bilang kalau bernyanyi tanpa memakai musik dibolehkan. Apa itu benar? Liriknya kayak apa? Nadanya kayak apa? Loh, kalau liriknya dangdut juga ya sama aja, Mas. Isinya percintaan begitu-begitu juga ya sama saja. Sama saja. Yang lucu, ada satu jalan dia ngumpulin dana dari pengguna jalan untuk pembangunan masjid, sambil dia maksud dia mungkin yang dia paham ini sholawatan, padahal ini lagu-lagu percintaan yang nyanyi penyanyi Mesir. Kenapa? Karena nggak paham bahasa Arab, dianggap oh ini lagu ini puji-pujian sama Rasulullah. Nggak taunya sama Inul sama dia sama nyanyi. Cuman ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, nggak ngerti aja. Ya itulah ke kita ya, tidak fahamnya terus nggak pakai nanya lagi kan gitu. Ya, jadi kalau liriknya sama seperti itu, sama juga dosa, Mas. Loh, katanya nasyid itu boleh, nasyid dibolehkan oleh sebagian ulama, memang dibolehkan. Dalam konteks apa nasyid itu? Membangkitkan jihad, menumbuhkan untuk orang untuk berjihad. Loh, sekarang kita nggak ada jihad di sini, membangkitkan semangat dia untuk beribadah. Seperti nasyid-nasyid yang dibacakan oleh umpama Musyari Rashid Al-Affasi di website dia. Musyari Rashid menyampaikan dengan kayak ada lirik lagunya, nagemnya begitu. Tapi itu isinya apa? Mengingatkan kita akan azab neraka, mengingatkan kita tentang nikmatnya surga, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk semangat beribadah. Kalau isinya ini boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain isinya percintaan juga, ya sama saja. Tadi dikatakan bahwa musik itu haram dan alat musik juga haram. Bagaimana kalau nasyid? Nah ini sudah dijelaskan ya. Marawis lain, Mas. Ya kan, marawis itu apa? Dia menggunakan alat-alat musik, lalu dia menggunakannya di dalam masjid. Kemudian dengan isi-isi yang dia maksud itu pujian kepada Rasulullah. Satu, apakah Rasulullah pernah melakukan itu di dalam Masjid Nabawi? Apakah para sahabat pernah melakukan itu di dalam Masjid Nabawi dengan tujuan sholawat? Tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Ada bait syairnya di sini. Ya, saya sebutkan. Ada Ibnu Qayyim menyebutkan sini, Pak, dalam bait syair. Mana ya? Saya penggalkan aja bait syairnya beliau. Nih, bait syair yang beliau kutip di sini apa? Dufen wa mizmarun wa naghmatu sadin famata ra'aita ibadatan bimalahi. Ini bait syair. Alat-alat musik seperti duf, rebana, mizmar, seruling dan sejenisnya. Naghmah, lantunan-lantunan musik, alunan-alunan suara, alunan-alunan suara itu dengan not-notnya. Famata ra'aita ibadatan bimalahi. Sejak kapan kalian tahu kalau ibadah itu dilakukan dengan cara ini? Ya, mulai kapan? Faqulal kitabu alaihim lamma ra'au
taqidahu bi awamirin wa nawahi. Karena Al-Quran ini sudah jadi berat bagi mereka. Kenapa? Ketika mereka melihat di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan, larinya ke sini akhirnya. Sejak kapan para ulama dulu itu ibadah pakai cara begini di dalam masjid? Yang kedua, isi yang mereka anggap pujian itu kan banyak syiriknya. Ayo kita bedah, bawa sini bukunya, kita terjemahkan satu-satu, ayo. Kalau enggak isinya semuanya isinya pujian kepada Rasulullah secara berlebih-lebihan, ghulu kepada Rasulullah SAW. Jadi ini amalan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Ya. Musik itu haram, lalu bagaimana dengan si penyanyinya? Apakah uang yang dari hasil nyanyian termasuk haram? Iya haram, Pak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Kata Rasulullah, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasilnya. Musik haram, berarti jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram, karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Rokok haram, Anda jual rokok haram, nanam tembakau haram. Enggak, tembakau buat yang lain. Emang ada tembakau buat sayuran, Ibu? Mulai kapan tembakau buat sayuran? Lauk jadi lalapan gitu ya, lalapan tembakau. Orang Sunda ngamuk, Pak, nanti. Ya nggak begitu kali, gitu, ngamuk nanti orang Sundanya. Emang semua daun dipakai, yang bener aja Mas, gitu kan. Tersinggung nanti orang Sunda kan. Hukum bekerja di bank karena pendapatan bunga adalah riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makanan riba, yang nyatet, yang jadi saksi riba, semua terlaknat segelondong, Pak, semua. Terus gimana? Suruh keluar, Bu, suaminya yang kerja di bank, Bu. Yakin rezeki datangnya dari Allah. Kita ingin menyelamatkan iman, menyelamatkan ibadah tauhid kita, pasti intan surullaha yansurkun. Jika kalian menolong agama Allah, menegakkan perintah Allah, meninggalkan larangannya, Allah akan menolong kamu. Ihfazillaha yahfadka. Jaga Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Anda yakin sama Allah, Allah akan bantu Anda. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah menolong Anda. Sedih. Nanti kalau saya keluar makan apa? Ya kalah sama semut. Kan gitu. Waduh, ini nulis surat cerpen panjang amat. Nanti dulu deh yang panjang-panjang. Saya sudah terlanjur kredit rumah. Tadinya belum tahu kalau itu riba. Apa solusinya? Taubat kepada Allah. Banyak istighfar. Lunasin kalau punya. Kalau nggak punya ya sudah, lanjutkan. Istighfar, banyak beristighfar kepada Allah, banyak taubat. Terus jangan diulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi. Saya pernah baca kalau pada waktu pernikahan Ruqayyah binti Muawwid, Rasul tidak mengingkari adanya anak kecil yang menabuh rebana. Iya memang boleh, Pak. Ketika pernikahan boleh menggunakan duf. Jadi yang boleh apa? Ruf aja, rebana aja. Khusus apa? Khusus pernikahan saja. Jadi kalau mau pakai duf rebana.
di pernikahan. Ya, diketawai orang ibu nanti sama sekarang. Tapi kalau ini berarti kan boleh nyanyian, loh tidak. Jangan digeneralisir permasalahan. Yang dibolehkan hanya dof dalam perkawinan. Kan? Ya udah tabu aja dofnya, Bang. Terus ya udah nggak usah lah, nggak usah pakai apa-apaan. Emang kenapa sih kalau nggak pakai? Toh juga nggak akan didengerin. Yang ibu-ibu sudah sibuk sendiri di situ, sudah ngomong sendiri, sudah dari ujung sampai planet Pluto. Soalnya ibu cerita sudah. Yang laki juga sibuk bisnis sendiri, menikmati gerilya makanan, sudah. Yang perempuan sibuk ngobrol, yang laki gerilya makanan. Ya kan, perempuan nggak bakal makan, paling 1-2 capek-capek nyediain. Ya kan Bu kan jujur kan Bu. Emang ibu grill ya kalau ada makanan kawinan? Enggak kan? 1-2. Laki-laki nih Bu yang suka grill ya makanan. Ya kan Pak, muter kalau belum nyoba semua kakak pulang. Kapan lagi gue perbaikan gizi? Nasi uduk melulu. Kalau ibu-ibu, padahal di rumahnya, waduh, serem. Cerita doang. Kalau ibu-ibu itu, wah, cerita kerudungnya, cerita tasnya. Ini tasnya bagus Bu, beli di mana? Wah, udah cerita sampai ke planet Pluto sana ibu-ibu. Sudah beda jurusan Pak, beda jurusan. Ini jurusannya kaum wanita, ini jurusannya laki-laki. Kalau laki udah pulang yuk, pulangnya sampai pegang perut begini. Udah yuk pulang. Kalau perempuan nanti dulu, belum selesai ceritanya. Sepeda alamas, terus buat apa gitu loh pakai musik. Ustadz nanti ceramah di kawinan, apalagi kita dicuekin, nggak bakal didengar. Ceramah di kawinan, kagak denger sudah. Khutbah nikah jangan lebih 15 menit. Yang laki udah nggak kuat sudah keburu. Ya, kemudian mohon penjelasannya. Saya pernah baca ada hadis yang membolehkan adanya musik dengan gendang pada zaman Rasulullah. Dan juga saya pernah dengar bahwa ada pula ulama yang membolehkan musik, kalau tidak salah pendapat Ibnu Hazm. Mohon koreksinya. Kalau ada hadis yang membolehkan musik, saya belum tahu. Kalau ada yang mengatakan itu ketika Rasulullah hijrah lalu datang ke Madinah disambut dengan musik, yaitu disambut dengan genderang. Hadisnya dhaif bahkan mungkar. Sisi periwayatannya mungkar. Yang kedua, sisi kebenaran cerita ini. Ya, coba perhatikan, kan dibaca tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kan gitu kan? Tala'al badru alaina. Badr maksudnya Rasulullah datang. Min Thaniyatul Wada, dari daerah Thaniyatul Wada. Dalam sejarah Thaniyatul Wada itu bukan jalur Mekah Madinah Mas. Thaniyatul Wada itu jalur Syam, Suriah, Mekah, Madinah. Coba baca di Rahikul Maktum Mubarak Furi atau buku sejarah yang lain, punyanya Sirah Nabawiyah sesuai dengan jalur periwayatan sahih oleh Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, dan punyanya Dr. Ali As-Sallabi. Dibahas oleh para ulama. Thaniyatul Wada itu mana? Jalur Madinah, Suriah. Sedangkan Rasulullah datangnya dari Makkah. Dari mana? Makkah, Madinah. Nyambung? Kagak. Hanya jalur periwayatannya ini dhaif, lemah. Ya, tidak bisa dijadikan dasar. Kalau ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan musik itu halal, ya mungkin aja. Tetapi
Apakah kita di dalam berislam ini mencari yang sesuai dengan hawa nafsu? Ya kan? Kita senang dengan ini, ternyata haram, dicari-cari, cari barangkali ada yang halalin. Ya mas, berabe urusannya. Anda belajar Al-Quran untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu, belajar Islam untuk nyocok-nyocokin dengan hawa nafsu. Waduh, ruhnya mas. Kita belajar untuk mengikuti al-haq, Quran dan hadis yang hak kita ikuti. Ini udah terjawab. Wah, tinggal yang panjang ini, Pak. Saya mau ambil intinya aja, ini apa maksudnya. Nah, ini menarik. Jadi dulu dia mulai belajar hidayah sunnah. Alhamdulillah mulai mengenal sunnah. Namun setelah beberapa tahun berjalan, hati hamba ini mulai menipis, mulai keras, noda-noda hitam ada. Senantiasa bermaksiat kepada Allah, bahkan bangga dengan kemaksiatan. Apakah mungkin hatinya mulai berubah? Pertanyaan Anda sudah dijawab sendiri. Dan gitu. Jadi kenapa terjadi perubahan seperti ini? Ya sudah mulai dekat dengan maksiat. Ya itu. Ya, tidak akan ketemu mas susu sama air. Kalau Anda gabung nggak asli. Ya kan? Jadi ketaatan sama maksiat itu tidak akan ngumpul jadi satu. Tidak mungkin. Karena ketaatan itu cahaya, kemaksiatan itu kegelapan. Manusia kalau tidak berada di dalam cahaya, dia berada dalam kegelapan. Terus bagaimana? Ya harus hindarkan kemaksiatan. Insya Allah hidayah itu akan selalu ada. Dan inilah yang namanya istiqamah itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini cara menghindari zina, apa ini? Zina panah. Apa zina panah ini? Zina mata maksudnya ini. Zina penah. Baik di media maupun di luar rumah. Ya jangan mengkonsumsi, membaca, melihat hal-hal yang diharamkan. Lah Anda berselancar di media, semua yang ada di media Anda baca. Lalu Anda upload, kirim ke sana kemari. Tidak. Seperti Anda mau makan, kita mau makan. Apakah semua makanan yang di depan kita makan? Enggak, kita milih-milih dulu. Seperti itu yang seharusnya. Oh ini website nggak benar. Oh ini tulisan nggak benar. Oh ini merusak. Ya kita buang-buangin, kita hindari. Keluarin semuanya. Kita ambil yang manfaat. Oh ini nggak benar nih orang, keluarin. Yang benar kita ambil. Almar'u ala dini khalili. Watak agama seseorang itu sesuai dengan temannya. Nah, teman itu macam-macam sekarang. Teman langsung, teman di media walaupun tidak pernah ketemu dan sebagainya. Ini yang harus dijaga semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, maka ini datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.